Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau biasa disebut Gus Yahya turut menanggapi soal pemagaran laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Tanggerang, Banten. Menurutnya ini menjadi polemik dan merugikan masyarakat sekitar, sehingga ia menilai proyek PIK 2 itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini, dan kedua bagaimana ini dikelola selama ini, kata Gus Yahya saat ditemui di kantornya Jakarta Pusat pada hari Senin 13 Januari 2025. Mengapa proyek strategis nasional di PIK 2 terus berjalan meskipun perizinannya belum lengkap? Apa dasar penetapan harga tanah Rp500.000 per meter dan apakah ini sesuai dengan nilai pasar dan keadilan? Lantas mengapa pemerintah tidak memastikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sebelum memulai proyek? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, lagi-lagi kita membahas proyek strategis nasional PIK 2 dan kali ini sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali ihwal PIK 2 karena terganjal banyak masalah diantaranya soal perizinan hingga kompensasi. Menurut Anda, Bung Rocky, mengapa proyek strategis nasional di PIK 2 terus berjalan meskipun perizinannya belum lengkap? Iya, eh, setidaknya ada tiga sebab ya kenapa sebuah proyek itu walaupun perizinannya belum lengkap tapi bisa berjalan. Yang pertama karena pelakunya, pemilik proyeknya itu merasa aman bahwa tidak ada yang akan ganggu walaupun belum ada izin. Biasanya kalau begitu biasanya dia punya backup atau backing di belakangnya yang kuat sehingga orang tentu segan untuk mengganggunya. Yang kedua, ada arogansi bahwa dia mengatakan oh, kita ini walaupun izinnya belum ada tapi bisa jalan. Biasanya memang di antara para pengusaha besar itu punya arogansi, ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan apa saja walaupun aturannya belum mereka penuhi. Gitu. Nah, yang ketiga ini baru kita bisa lihat bahwa posisi lemahnya aparat kita yang berhadapan dengan para oligarki itu atau orang-orang yang punya uh, uh, keuangan yang besar. Nah, dari tiga ini menurut saya menjadikan alasan kenapa sebuah proyek biasanya belum mendapatkan izin secara sempurna atau lengkap, tapi bisa berjalan walaupun belum ada izin. Nah, tentu saya ingin mengatakan bahwa kalau PIK 2 bisa melakukan itu karena PIK 2 tentu besar, tidak sama dengan PKL atau pedagang kaki lima. Kita bisa melihat bagaimana perlakuan aparat kepada pedagang kaki lima yang tidak punya izin misalnya pergi berdagang di daerah yang memang belum ada izin berdagangnya di situ. Oh dia cepat saja itu digusur dengan cepat, bahkan bisa dirampas tuh gerobaknya, bisa dikejar-kejar gitu. Ya tentu di PIK 2 mereka tidak akan dikejar-kejar seperti itu atau dirampas barang-barang. Nah ini menunjukkan apa hukum dan keadilan di negeri ini tidak tegak. Ketika berhadapan dengan pedagang-pedagang kecil, PKL, itu bisa sangat tegas aparat. Tapi ketika berhadapan dengan pengusaha bunga besar, aparat jadi tidak tegas atau bahkan jadi lemah gitu. Dan biasanya aparat pengusaha-pengusaha besar itu memang ingin menunjukkan arogansinya bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau dan bahkan mereka bisa mengatakan bahwa jangankan aparat, undang-undang saja bisa mereka ubah atau bahkan mereka bisa buat kalau tidak ada. Ini yang terjadi di negeri yang berbasis kapitalisme sekuler. Biasanya para oligarki yang lebih dominan berkuasa dalam membuat suatu kebijakan di negara itu. Nah ini saya pikir dirasakan oleh kita dengan beberapa proyek-proyek besar yang biasanya izin-izin maupun kelengkapannya belum lengkap, mereka tetap bisa berjalan. Saya pikir di situ, Bung Enggi. Kemudian terkait informasi harga tanah Rp500.000 per meter, menurut Anda apakah ini sesuai dengan nilai pasar dan keadilan? Eh, Kalau
kita lihat informasi yang muncul di tengah-tengah publik di masalah itu, ada harga tanah yang awalnya dari di atas 100 meter persegi NJOP-nya, kemudian ketika ada proyek nasional kok malah turun jadi 50.000 per meter persegi. Saya pikir itu ada upaya manipulasi dan permainan dari para mafia tanah, para pengusaha yang sedang menjalankan bisnisnya di situ, juga aparat yang mungkin ada juga terlibat di situ, para oknum-oknumnya. Jadi tentu penetapan itu jauh dari rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin suatu tanah yang NJOP-nya awalnya di atas 100.000 mahal, tiba-tiba ketika ditetapkan sebagai PSN, dia jadi NJOP-nya turun jadi lebih murah. Yang menentukan NJOP kan ya pihak aparat juga, tuh, pihak pemerintah juga. Nah, kalau kita lihat di situ, itulah yang menunjukkan ketidakadilan itu ada di negeri ini. Di mana yang akan dirugikan adalah masyarakat pemilik tanah, masyarakat yang lemah, yang miskin, pemilik tanah yang kecil, misalnya itu akan sangat dirugikan. Yang harusnya dihargai dengan harga normal, tapi kemudian ada kebijakan PSN justru bukan harganya naik, tetapi justru makin turun. Dan tentu yang dirugikan adalah masyarakat. Dan tentu kita tahu, nanti kalau sudah jadi proyeknya harganya bisa eh, naik berlipat-lipat kali gitu. Tapi mereka rela atau mereka tega membeli dari masyarakat justru sangat rendah, bahkan ditindas betul-betul sampai harga yang paling murah. Kita udah tahu kalau kalau kita lihat misalnya para pengembang misalnya membeli tanah yang awalnya hanya misalnya per meter 100.000, tapi sudah jadi perumahan, sudah jadi proyeknya, bisa jutaan. Coba cek itu beberapa perumahan atau properti yang mereka bisnis itu, mereka mungkin beli dari penduduk-penduduk setempat dulu, itu masih murah. Itu ketika mereka bangun, kemudian mereka naikkan harga NJOP-nya tinggi, bahkan berkali-kali lipat. Ini yang menunjukkan saya bahwa kasihan masyarakat kecil yang mestinya mendapatkan keadilan dan perlindungan dari negara, hak-hak tanah mereka harusnya dilindungi, tetapi mereka justru ditindas, dipaksa menjual dengan harga yang dibuat murah, walaupun nanti kita tahu tanah itu akan berharga sangat mahal di situ. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ketidakadilan itu masih berlaku di negeri ini, Bung Enggi. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah bersikap menanggapi laporan intimidasi dan pelanggaran hak-hak masyarakat terkait yang terjadi di proyek PSN PIK 2 ini, Bung? Ya, kalau kita lihat sikap pemerintah tidak segarang menanggapi kalau yang melapor itu bukan masyarakat kecil. Saya pikir di situ yang menunjukkan bahwa eh, pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik. Bahwa kalau di amanat konstitusi itu kan ada kewajiban eh, kita sebelaku pemerintahan kita itu untuk melindungi segenap bangsa. Coba buka di pembukaan konstitusi kita. Bahwa kita ini bernegara, tujuan utamanya itu adanya negara adalah untuk melindungi kita segenap bangsa kita. Nah, kalau warga PIK 2 itu masih bagian dari NKRI, ya bukan warga negara lain, mestinya mereka mendapatkan perlindungan sebagaimana kewajiban konstitusional. Tapi kalau kita lihat kan sampai hari ini berlarut-larut, bahkan bukan diselesaikan, justru malah semakin banyak penekanan-penekanan, banyak intimidasi di kalangan masyarakat, sehingga mereka merasa semakin tidak nyaman, tidak aman. Bukan hanya nyaman, sudah tidak aman karena ada intimidasi-intimidasi. Bahkan waktu kemarin saya cerita dengan beberapa aktivis yang mengadvokasi di situ, tanah-tanah di situ, mereka juga mobilnya juga dicegat-cegat, diintimidasi. Jadi sudah ada apa preman-preman yang berkeliaran dan seterusnya yang mencegah dan menutup jalan dan seterusnya, mereka tidak bisa masuk. Nah, ini menurut saya itulah mestinya pemerintah harus cepat bertindak untuk melindungi rakyatnya, bahkan menjalankan kewajiban konstitusinya untuk melindungi masyarakatnya kalau memang diakui, dianggap bahwa masyarakat
Banten di PIK 2 itu masih bagian dari NKRI, mestinya mereka mendapat perlindungan secara konstitusional karena dalam konstitusi ada kewajiban negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Nah, ini saya pikir yang kita sesalkan kenapa tidak cepat diantisipasi di laporan-laporan itu diselesaikan. Termasuk kepada aparat keamanan. Memang kita lihat dilematis gitu. Akhirnya kan kepada siapa aparat kita itu berpihak, ini yang menjadi persoalan berikutnya. Kalau berpihak kepada masyarakat, mestinya masyarakat akan terlindungi dan uh, pasti lebih aman dan nyaman. Tapi kalau tidak berpihak, maka bisa saja pihak lain menggunakan preman dan seterusnya untuk mengintimidasi masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan rasa aman, apalagi kenyamanan. Begitu, Bung Enggi. Dan menurut Anda apakah proyek ini benar-benar memberikan manfaat strategis nasional atau hanya menguntungkan pihak tertentu? Karena ada juga informasi mengapa pemerintah tidak memastikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sebelum memulai proyek tersebut, Bung. Saya pikir kalau memang memberikan dampak manfaat yang baik bagi masyarakat, masyarakat pasti akan mendukung. Nah, masyarakat Indonesia ini kan baik-baik. Kalau mereka diberikan penjelasan bahwa proyek ini sangat menguntungkan masyarakat dan memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan mereka, siapa yang menolak? Mereka tentu merindukan itu, merindukan proyek-proyek yang bisa membuat mereka lebih sejahtera, membuat mereka lebih manusiawi lagi. Tetapi kalau proyek itu datang membuat mereka tergusur, ini manfaat proyek nasionalnya belum didapat, mudarat dan uh, resikonya sudah didapat dampak negatifnya. Apa dampaknya? Masyarakat tergusur, kehilangan tempat hidup dia, tempat mencari nafkah dia. Nah, ini yang menurut saya bahwa masyarakat belum mendapatkan manfaat dari proyek strategis nasional, tetapi justru sudah mendapatkan mudaratnya, terusik kehidupannya, tidak nyaman hidupnya, bahkan tidak aman. Nah, ini yang perlu dilihat kembali. Tujuan proyek strategis nasional itu apa? Apakah memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan rakyat kecil yang sebagian oligarki itu? Jadi pilihannya memang ke sana akhirnya. Apakah memang PSN itu betul-betul untuk kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, atau sekedar menggusur rakyat dan untuk kepentingan kaum oligarki. Saya pikir ini yang butuh diuji sekaligus, tetapi yang pasti kepentingan nasional belum didapat, kemanfaat buat rakyat belum didapat, tapi rakyat sudah mendapatkan dampak negatifnya, yaitu mereka terusik, tidak nyaman, bahkan tidak aman tempat tinggalnya. Bahkan mungkin mereka akan kelak tergusur. Nah, itu posisinya, Bung. Baik, Masya Allah, Bung Wahyudi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini menjadi pencerahan bahwa proyek strategis nasional yang ada di PIK 2 memang harus ditinjau lebih jauh lagi dan juga harus memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak, serta juga tadi yang disampaikan Bung Rocky harus memang memberikan manfaat. Kalau memberikan manfaat pasti masyarakat akan mendukung. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.